Mobo, istirahat dulu. Serahkan padaku. Beli barang bekas? Xiaoxi, ini tidak boleh. Kamu kan putri pewaris grup Shen. Ibu, sejak kecil aku diambil ibu. Dibesarkan 20 tahun, budi baik ibu takkan kulupa. Tak hanya bantu jual barang bekas, aku juga akan cari putri ibu yang hilang. Sambut Direktur Shen, penerusa grup Shen. Sudah cukup. Aku tak mau mewarisi grup Shen. Perdue, jangan ganggu jual barang bekas. Asisten Wang, kontrak 300 juta sore ini saja, tak perlu telepon aku sedang ada urusan penting. Direktur Shen, biar kami saja yang urus barang bekas. Silakan taruh barang bekas di sini, boleh disentuh sesuka hati. Direktur Shen, barang bekas sudah penuh. Apakah Anda bisa ke grup Shen sekarang? Ah, tidak. Aku masih harus cari putri ibuku. Jangan ikut. Apa? Direktur Shen, dia kabur lagi. Direktur Shen muda. Direktur Shen, Direktur Shen. Direktur Shen, mohon kembalilah untuk memimpin grup Shen. Kalian sungguh tak kenal lelah. Aku sedang ada urusan penting, benar-benar tak ada waktu. Direktur Shen panggil. Ibu, tenang. Aku masih cari orang. Xiaoxi, kau darah dagingku. Grup Shen harus kau pegang. Lagi pula, kau bisa manfaatkan kekuatan grup Shen untuk bantu ibu angkatmu temukan putri kandungnya. Benar juga. Banyak tangan ke jaringan. Aku setuju. Umumkan, mulai hari ini, putri kandungku Shen Yue resmi memimpin grup Shen sebagai direktur Shen baru. Wah, buru-buru. Aku belum ganti baju, Bu. Kejutan kecil. Tanda lahir ini sama persis dengan ibu angkatku. Nona ini. Tanda lahir di tanganmu. Antingku bau, hari ini aku wawancara di Shen Group jadi resepsionis. Ganggu urusanku, ku beri hukuman. Pakai punyaku. Anting Chanel model terbaru. Ku bantu pasang. Cabut sehelai rambut untuk uji DNA. Kau tahu diri. Putri Shen, kuantar ke Shen Group berkenalan. Tidak perlu. Sekarang ada hal lebih penting untukmu. Bawa rambut ini dan uji DNA dengan ibu angkatku. Kabari aku segera setelah hasilnya keluar. Cepat. Semua divisi Putri Tuan Shen yang hilang kini gabung ke Shen Group. Sebagai nona Shen kecil, kita harus bersiap serius dan memastikan dia puas. Kapan sih nona Shen kecil kita ini datang? Lihat, Putri Shen datang. Mana Putri Shen-nya? Masih perlu ditanya. Yang depan pakai barang murahan,
Bo miskin banget. Yang belakang. Memakai anting channel. Shell Givenchy, tas Hermes ini. Inilah CEO Shen muda kita. Aku bisa pidato. Tidak kusembunyikan. Sangat hidup. Halo, saya. CEO Shen muda, ayo pergi. Itu. Kau salah orang kali. Putri Sen, maksudmu aku? Aku yatim piatu, tak punya orang tua. Salah orang, mustahil. Kau yang salah tempat. Di grup Shen, tak ada sampah untukmu. CEO Shen muda, ayo pergi. Mereka kira aku Putri Sen Yue, pemilik grup Shen. Apa mungkin? Mimpiku akan terwujud. Putri Sen, kamu kenapa? Bukan apa-apa. Karena aku sudah datang, tunjukkan aku sekitar grup Shen. Tunggu. Kamu bilang dia CEO kecil Shen? Iya, emang urusanmu apa? Tapi tadi di pintu ku dengar kamu melamar jadi resepsionis grup Shen. Maur, kapan aku bilang begitu? Aku putri pewaris grup Shen. Sebentar lagi akan memimpin. Jadi CEO baru, mana mungkin melamar jadi resepsionis? Sana, cepat pergi. Kalau mau melamar jadi resepsionis grup Shen, pakai baju yang pantas dong. Pakaiannya seperti apa? Memalukan grup Shen. Aku resepsionis. Kalian salah orang. Mustahil salah. Tadi mau jadi resepsionis. Ngapain masih diam? Apa mau cari koneksi lewat aku? Bilang diri direktur Shen, buktinya. Kalau bukan dia, apa mungkin kamu ini benar? Lihat siapa dia. Anting ini saja, kau yang sudah 500 tahun mengais sampah pun tak layak sentuh. Tak bisa beli. Berani meragukan dia. Anting ini punyaku. Aku yang memberinya anting itu. Orang rendahan, berani nyasar ke aku. Berani bilang kau yang kasih? Pemulung mana mungkin pernah lihat barang mewah? Biarpun tak usah bahas soal anting itu. Apa Shen Group hanya nilai dari penampilan? Bisa tentukan dia anak Shen Yue. Mataku tak pernah salah. Dia memang benar. Mungkin kita salah orang. Katanya bosen muda punya liontin giok waris liontin batu giok. Baiklah, buktikan saja dengan liontin giok. Dasar pemulung baru menyerah kalau sudah terjepit. Bos Shen, tunjukkan liontin. Biar dia sadar diri. Cepat tunjukkan liontinnya, Tuan Muda Shen. Biar dia tahu siapa dirinya. Mana mungkin dia punya? Pasti tidak. Siapa bilang? Untungnya aku juga punya satu. Lihat, kalau bukan dia, jangan-jangan kau yang palsu. Ini giok palsu 20 yuan dari lapak. Tak kusangka benar-benar mendatangkan keberuntungan bagiku. Giok asli tidak mungkin dibuat dari bahan seadanya seperti ini. Sekarang kau yang menentukan. Jelas sekali kau cuma iri padaku. Tentu saja aku tahu itu palsu karena giok asli. Giok asli di sini. Ini barulah giok keluarga Shen yang asli. Kupakai sejak kecil. Ingin menggantikanku? Sudah merencanakan ini? Giok asli keluarga Shen bila diletakkan di alas pemanggil dapat memanggil baya malang. Pengawal rahasia keluarga Shen. Hanya keluarga Shen yang bisa perintah. Kalau begitu, uji saja di alas pemanggil. Toh mereka saling berselisih. Tidak berbahaya, tapi jangan dipanggil. Takut, rasa bersalah. Pakai giok palsu berani menantangku. Sok jago. Lihat saja, cuma penipu murahan. Berbicara lantang, tapi saat harus buktikan, langsung mundur. Tidak percaya? Ayo buktikan.
Kalau katamu Gyoksen di tanganmu itu asli, silakan kau duluan. Kau yang nuduh. Masa aku yang buktiin? Tidak usah buang-buang kata lagi, panggil saja pengawal rahasia grup Shen. Lebih baik. Tunjukkan pada kami. Sekaligus biar dia malu setengah mati Tuan Muda Shen. Silakan lepas, biar pengawal muncul dan dia kapok, agar dia berhenti cari masalah. Kasih dasar pemanggilannya rusak. Sebentar juga ketahuan rusak atau tidak. Hamba siap mengabdi, tuanku. Saya Gu Hicheng, pemimpin pengawal. Perintah Shen. Menyampaikan pesan. Hah, sudah ku bilang dari awal. Orang kampungan mana mungkin bisa panggil pemimpin? Kebetulan kepala Gu datang. Direktur Shen perintahkan pesta suksesi untukmu. Untuk peresmian warisan grup Shen. Juga menyiapkan sepatu kristal untuk Anda. Mohon dikenakan saat pesta. Sial, terbongkar. Kepala Gu, Anda salah orang. Dia itu bukan Tuan Shen muda. Yang asli di sini. Kepala Gu, inilah Tuan Shen muda kita. Kalau Bapak Shen ada pesan, silakan langsung bicara saja. Anda mengaku sebagai putri Shen yang hilang. Artinya, dia belum mengenal yang sebenarnya. Benar. Saya yang asli. Mengaku direktur. Tapi berperilaku hina. Justru dia yang pantas. Tapi sorot matanya mirip dengan CEO Shen. Maaf, saya memang ceplas-ceplos. Perintah CEO Shen sudah disampaikan, saya pergi dulu. Segera simpan giok palsu dan murahanmu itu. Juga aku panggil pengawal rahasia ini. Cuma sedikit delay, memang benar. Wanita desa ini jelas iri pada Anda. Yung Xiaoshen, serah terima jabatan Anda besok. Katanya sepatu kristal itu dibuat khusus oleh CEO Shen. Besok saya undang semua ke pesta. Akankah kenakan sepatu kristal itu sendiri? Yung Cheo Shen, Anda perlu apa? Siapkan 2 sepatu kristal besok. Lihat sendiri. Tingkah konyol mereka. Yung Ocean, beneran mau bagi gaun ini? Ini gaun Dior Haute Couture. Iya, Pasti sangat mahal. Gak apa, hanya beberapa gaun saja. Bagiku itu tidak seberapa. Replika-replika ini sampai membuat kartu kreditku over limit. Tapi tanpa korban tak dapat hasil besar. Kalau bisa gantikan bosen, untung besar. I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen. Mau kesini with me and say I'm throwing their say I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. Kamu kok ada di sini? Acara seperti ini pantas buatmu. Wah, baju sewaan dari mana ini?
Habisin berapa lama ngai sampah buat sewa baju gini? Jangan hidup palsu. Ngaku-ngaku pewaris grup Shen buat apa? Palsu tetap palsu. Semua ini cuma ilusi. Asli tak bisa palsu. Aku Nona Shen. Tapi kamu seorang pemulung. Kartu kredit sampai jebol cuma buat sewa baju. Permisi, kami petugas resmi dari Bank Guangxi. Baju tiruan yang Ibu beli ini membuat kartu kredit Ibu limit. Sudah kami hubungi berkali-kali tak diangkat. Kami terpaksa datang langsung untuk penagihan. Sudah kuduga kartu kreditmu jebol. Memalukan sekali. Di mana sekarang? Kartu kreditku tidak dibobol dan aku tidak menerima telepon kalian. Kalian salah orang. Kartu uang jajan dari ibuku saja belum kusentuh. Saldo masih ratusan juta. Masa mau nagih utang ke aku? Keras kepala. Lucu sekali. Nyonya, kami mencari Anda. Utang Anda sudah lewat jatuh tempo lama. Anda pasti salah orang. Mustahil, aku punya tunggakan. Aku ini ahli waris grup Shen. Mereka profesional dengan kartu identitas. Mana mungkin salah orang? Kartu identitas ini pasti palsu. Kalian semua hanya penipu. Ingin menipu uangku. Lihat baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Ini putri direktur Shen dari grup Shen. Mana mungkin berutang pada kalian? Kalian memang bandel. Tahu. Pasti kau sudah iri padaku. Mereka pasti aktor bayaranmu. Berani-beraninya kau mempermalukanku di sini. Segera usir semua aktor nonam ini. Wanita ini benar-benar utang Anda. Kami bukan aktor bayaran. Cepat pergi. Satpam. Nyonya, tak mau bekerja sama. Kami terpaksa. Sebelum kalian menggugat, aku sudah kumpulkan uang banyak sebagai Nyonya Shen. Nona Shen, ini sepatu kristal pesanan khusus Tuan Shen. Silakan dicoba. Sepatu kristal ini dibuat sesuai ukuran kaki Nyonya persis. Hanya satu di kota ini. Beda panjang kuku saja tidak muat. Yakin mau mencoba? Nyonya, dia Nyonya Shen yang sah. Kalau dia tidak muat, apalagi kau? Orang rendahan selalu iri. Nyonya Shen memang bangsawan. Yang lain cuma iri. Nyonya, biar saya bantu pakai. Apa sepatu ini bermasalah? Kenapa tidak bisa dipakai? Kau tidak bisa membantu. Aku saja. Ini dibuat khusus sesuai ukuran kaki Nyonya Shen. Tidak mungkin ada kesalahan ini. Kok benar-benar tidak muat sih? Ini jelas sepatu ukuran 36. Bagaimana mungkin kaki ukuran 39 bisa masuk? Goblok yang tak berdaya. Mengge, kalau tidak bisa, biar aku sendiri. Sepatu Nona Shen kecil banget. Aku harus pakai ini. Pakai ini. Aku bisa buktikan aku benar-benar Nona Shen. Lihat, aku sudah berhasil pakai kan? Mari kita lihat. Siapa lagi yang berani ragukan aku? Sepatu yang begitu mewah ini benar-benar serasi dengan Nona Shen kita. Hanya Nona Shen kita saja. Fatimu, pasti sakit ya? Mana sakit? Sepatunya pas banget buatku. Kalau begitu, jangan diam saja dong. Jalan. Dia sengaja mau malakin aku. Kenapa? Tak berani ya? Masa tidak berani? Bukankah desainer sudah bilang, sepatu kristal ini dibuat persis menurut ukuran kakiku 1:1. Sangat nyaman dipakai. Jalan dikit gak masalah. Emang biasa aja. Harusnya menari kan terkenal. Bosen jagonya menari. Ayo putar ala angsa. Gerakan khas Black Swan. Nari saja. Bos Shen, kakimu berdarah. Berdarah. Mana sakit banget. Katanya siapkan 2 sepatu. Keluarin satunya. Jadi kamu bosen beneran?
Enggak, enggak. Siapa tuh? Bukan gitu. Takdir ya. Dasar perempuan, kau pura-pura jadi aku karena ukuran kaki kita sama. Aku gemuk dan cedera, jadi tidak bisa menari. Kau manfaatkan celah ini. Masih ngotot? Reputasi Nona Shen segitu berharganya. Padahal kau yang telah lama mengincar posisiku. Langsung menerkam seperti anjing saat ada celah. Kau mati-matian ingin jadi Nona Shen. Sudah jelas kau. Benar. Ini semua rencana licikmu, pemulung. Tujuannya hanya untuk menggantikan Tuan Muda Shen kita. Ganti Nona Shen? Berani. Nona Shen itu elegan. Dia bangsawan, bukan gadis desa sepertimu. Antar baju. Bau amis tetap tercium meski pakai baju bagus. Salah pilih orang. Berani pura-pura jadi Nona Shen. Mana yang benar? Tak tahu diri, sok berkuasa segala. Kau penipu. Sudah, jangan ribut. Shen Xiaoxi lah yang asli. Ini palsu. Yang benar di sana. Jangan asal bicara. Aku serius. Tadi malam Direktur Shen sendiri telepon aku. 2 sepatu hak tinggi, siap. Nona, tidak tahu hal sepele. Mustahil kau CEO Shen asli. Yang suruh siapkan 2 sepatu itu aku. Aku juga pesan khusus. Ukuran sepatu kedua lebih besar. Kau tuh Lia. Tidak dengar aku bicara. Oh, kalau memang kau, sebutkan detail sepatu yang kubicarakan dengan desainer tadi malam. Misalnya hiasan di bagian atas atau bentuk haknya. Di mana? Tidak bisa jawab. Pasti kau dengar-dengar percakapan mereka. Sekarang so gaya. Kau perempuan lisik ini, siapa tahu akal busuk apa yang kau punya. Ahli sekali berakting, tapi asalmu yang kumuh tetap ketahuan. Asal usul. Rendahannya tetap rendahan, jangan mimpi jadi elit. Dasar anak desa dari pelosok, siapa yang akan percaya kau Nona Shen? Begini saja, desainer kan pernah dihubungi CEO Shen. Suruh desainer menelepon balik ke bosan. Yang berdering, dialah CEO Shen. Benar. Telepon sekarang. CEO Shen. Katamu 136. 136. Sial, ketahuan. Nomor teleponku 158. Kau tak ikuti perintahku soal sepatu, sekarang berani telepon dan ragukan identitasku. Kau kira siapa dirimu? Hubungan kerja sama kami selesai. Sekarang pergi. Telepon. Telepon tak membuktikan apa-apa. Rela lakukan apa saja demi harta. Trikmu sungguh tak terbatas. 2 sepatu kristal ini belum dibayar. Tiap pasang bernilai 50 juta, 2 pasang jadi 100 juta. Maksudmu apa? Bayar sekarang juga. Bayar ya bayar. 100 juta bagi bosen hanyalah sebagian kecil dari uang bulanan. Tadi bank masih menagih utangmu. Orang miskin, lihat cara orang kaya belanja. Walaupun Encik Sen bayar 200 juta, dia tetap tak berkedip bawah. Bagi itu anggap saja tip untuk mereka. Untuk itu, Kalau bisa, bayar sekarang. Jangan lama-lama. Apa susahnya? 100 juta bagi bosen semudah beli jajanan. Orang kaya pakai kartu, orang miskin bayar tunai. Kamu tangguh macam-macam nih. Jangan-jangan tak cukup duit. jangan sombong. Biar bosen tunjukkan dengan kartunya, aku ambilkan sekarang. Baiklah. Akan kulihat akal-akalan apa lagi yang kalian punya. Masih ngotot. Begitu Tuan Shen beli sepatunya, semua akan terbongkar. Bagaimana ini? Mana mungkin aku bayar 100 juta Shen Xiaoxi? Wanita terkutuk. Kau pantas masuk neraka.
Apa ini? Apa mesinnya rusak? Atau saldo tidak cukup? Wah, sudah menyerah. Katanya 100 juta cuma uang receh Tuan Shen. Jangan-jangan bohong? Ini cuma kesalahan. Pasti sistem bank bermasalah. Pasti kartunya terbalik. Ini Tuan Shen. 100 juta bukan apa-apa. 1 miliar pun. Tuan Shen pasti bisa bayar. Iya, tadi pegang terbalik. Beri dia coba sekali lagi. Mesinnya masih menunjukkan saldo tidak cukup. Tidak mungkin. Tuan Shen kelas atas. Mana pernah gesek kartu sendiri? Bos Shen, biar saya urus. Beri pelajaran wanita rendahan ini. Kenapa masih gunakan kredit? Salah ambil kartu. Bosen, walau pakai kartu kredit. Lihat ya, 1 bilion pun lebih dari mencukupi. Biar saya coba. Mustahil. Masih mau berkilah? Buruan sampai salah ambil. Berani-beraninya kau. Berani tantang saya. Betul. Mesti ada silap faham nih. Mesti Bosen tersilap ambil kad masa keluar kartu tertukar. Jadi gagal. Bosen mungkin tersilap ambil kad. Kau, Shen Xiaoxi, cuma pemalsu. Barang tiruan. Semuanya sudah terlihat. Mesin pembayaran menolak. Kartu sampai limit. Masih mau menyangkal? Betul, saya tersilap ambil kad kredit. Kad yang biasa saya guna mesti ada dana mencukupi. Aku hampir tak pernah pakai kartu kredit. Saldo kosong itu wajar. Ini cuma salah ambil. Huang Mengji, kartu tertukar. Tunjukin kartu biasa itu kalau memang ada. Aku lupa bawa kartu itu. Apakah kamu sendiri percaya omonganmu? Tidak ada kartu lain sama sekali. Dia benar-benar penipu dari A sampai Z. Aku baru bos muda yang benar. Nak, kamu sebenarnya. Mama angkat. Anakku. Lihat semua. Bukan ibumu si pemulung itu kah? Masih berani mengaku sebagai bos muda. Ternyata bau si imut pemulung ini makin menusuk hidung. Ternyata ada satu lagi. Si pemulung sudah tiba. Apa petugas keamanan di sini tidak bekerja? Orang miskin bisa masuk sembarangan. Sampai. Sebenarnya, Shen Xiaoxi saja sudah cukup merendahkan martabat upacara penerusan grup Shen. Kini ada tambahan orang penting. Apakah kehadiran kalian berdua di sini agak kurang tepat? Tempat sampah lebih cocok untuk kalian. Fiaufi, ibu membuatmu malu ya? Ibu abaikan omong kosong mereka. Benar sekali, Tante. Kau mempermalukan diri di sini bukan masalah. Karena di sini ada putri yang lebih memalukan darimu. Menemanimu. Nyonya Shen, jangan terlalu baik. Ini tidak boleh. Ini upacara penerusan grup Shen sangat sakral. Bukan tempat untuk orang sembarangan. Sampah harus berada di tempat pembuangan, bukan muncul di tempat yang tidak seharusnya. Dasar tak tahu malu, berani datang ke sini. Lantai ini bukan untuk pengemis seperti kalian. Buat apa layani orang rendahan? Komandan Gu ada di sini. Cepat panggil Komandan Gu, suruh usir 2 gelandangan ini. Pemulung cuma pekerjaan. Tidak ada kaitannya dengan integritas. Ibu angkatku miskin, bermoral tinggi, tidak memalukan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibu dan anak perempuan sama-sama menjadi pemulung. Meneruskan profesi ibu, tapi tak ada sampah untukmu. Dari ibu pengemis pemulung lahir anak pemulung juga astaga. Keduanya benar-benar memuakan. Cukup dilihat saja sudah bikin mual. Pantas saja. Tanpa dasar, Shen Xiaoxi langsung memfitnah Bos Shen. Ternyata, karena ibunya seorang pemulung. Ini bukan ibu angkat, tapi ibu kandung. Itulah alasannya. Kenapa mereka berdua sama persis bau orang miskinnya? Mu, jangan peduli omong kosong. Mereka cuma penjilat yang hina. Penjilat dan penghina. Kamu yang lahir dari perut ibu pemulung. Berani-beraninya menghina kami. Jiwa dan raga benar-benar hancur, kumuh sampai ke dasar. Berani mengaku sebagai CEO Shen. Sungguh mimpi kosong. Komandan Gu,
Kenapa belum usir dua pengemis yang mengganggu upacara pelantikan grup Shen ini? Apa kau juga tak lagi patuh pada Bosen? Ternyata aku salah menilai. Valian, keluar sekarang. Tidak pergi. Asisten Cintes Dina. Adakah awak telah menemui anak saya? Cepat beritahu ibu. Ibu, aku. Benarkah kau anakku? Mungkinkah kau dan aku melakukan tes paternitas DNA? Anakku, dasar pemulung. Sudah gila ke kau? Pergilah tengok muka sendiri di cermin. Hanya perempuan Shen Xiaoxi ini. Mana ada anak kandungmu lagi? Dia pergi. Aku bukan anak yang tak demak. Anak. Kau anakku yang hilang 30 tahun. Kau nak apa, perempuan tuani? Apakah Anda ingin menjadi saya? Aku takkan jaga nenek. Aku bukan orang bodoh. Shen Xiaoxi di sana barulah anakmu. Kalian dua orang tikus busuk kutip sampah. Bagai ayah, bagai anak. Anak pemulung. Tetap jadi pemulung yang busuk lagi. Benarkah? Nak, itu kamu. Ngubu. Ngapain berpura-pura begitu? Kalau tak paksa sentuhku tangan kotor, mana ku dorongmu? Kau wanita tua, sungguh tak tahu diri. Masakan berani begitu? Kau akan menyesal. Tak tahukah dia itu? Apa urusanku siapa dia? Dia cuma tikus lokan. Sementara aku bangsawan langit, putra direktur grup Shen. Antara kita, siapapun berani macam-macam dengan tuan muda. Sudah so akrab, sekarang mau menjerat tuan muda kami. Ibu kandung tuan muda Shen adalah direktur grup Shen. Bukan nenek buruk rupa sepertimu. Shen Xiaoxi, cepat bawa ibu angkat pemulungmu pergi dari ballroom. Jika kalian dua kutu busuk ini mengacaukan upacara tuan muda Shen, tanggung akibat. Dia tampaknya terluka. Direktur Shen, wanita tua ini pasti dikirim Shen Xiaoxi untuk menyusahkan Anda. Jangan sekali-kali mengalah. Lihat berapa lama dia pura-pura. Beres-beres akting korban, ujung-ujungnya cuma mau uang kan? Ternyata kaulah anak kandungku. Pergi sana pemulung. Siapa anakmu? Mustahil ibuku seekor kutu pemulung. Anakku, kau tak mau akui ibu. Ibu tak salahkan. Ibu hanya salahkan diri. Menghilangkanmu. Menderitakanmu bertahun-tahun. Sandiwara ini untuk siapa? Ku bilang, aku bukan anakmu. Kau gila karena kehilangan anak. Kalau sakit, cepatlah berobat. Ini adalah majelis pelantikan grup Shen, bukannya hospital sakit mental. Aku tidak gila. Dia anakku yang hilang 30 tahun silam. Valian. Apa maksud kalian? Jangan kata kalian benar-benar percaya aku anak kandung perempuan tua ini. Aku tuan besar keluarga Shen, pengarah muda grup Shen. Anakku! Kau anakku yang hilang selama 20 tahun. Wahai anakku. Berhenti merendahkan yang miskin dan memuji yang kaya. Ibumu pasti dia, lepaskan aku. Kalian benar-benar melakukan fitnah. Tidak mungkin ibuku seorang pemulung kumuh. Benarkah kau tuan muda Shen? Kenapa tahi lalatmu sama persis dengannya? Anerku sejak lahir sudah. Di pergelangan tangannya ada tahi lalat sama sepertiku. Pasti anakku. Tak mungkin bukan anakku. Dia, tahi lalatnya sama persis dengan milikku. Apa mungkin dia ibuku yang hilang selama 20 tahun? Tidak mungkin. Ibuku tak mungkin pemulung.
Omong kosong. Inilah bukan tanda lahir. Ini adalah bekas luka jatuh, bukan tanda lahir kongenital. Tanda lahir kalian benar-benar identik, mustahil terbentuk setelah lahir. Ini hanyalah kebetulan belaka. Diobral-obral seperti ini. Sungguh konyol. Nona Shen kita. Manajer Fang, kenapa? Tetap kukatakan ini bekas luka, bukan tanda lahir. Tetapi ini memang tanda lahir bawaan. Luka akibat jatuh tidak mungkin semulus ini. Tanpa jaringan parut. Ciksen, ada dokumen untuk Tuan. Sila tanda tangan terima. Hasil tes DNA keluar. Berhenti berpura-pura. Kau anak kandung ibu angkatku. Jangan-jangan kau sama sekali bukan Nona Shen? Kerugian perusahaan karena ini besar. Bukan itu. Diam kau! Ibuku direktur utama grup Shen. Mustahil dia pemulung bau itu bisa jadi dia. Ibu angkatmu jadi pemulung untukmu. Hidup sebagai pemulung di timur kota. Karena dulu kamu menghilang tepat di timur kota. Kau bercanda saja. Ibuku seorang pemulung. Omong kosong. Anakku, kau benar-benar anakku. Durhaka memukul ibu kandung. Dikutuk langit. Tak tahu malu mempermainkan orang. Tak berbudi. Rebut identitas orang. Hina orang. Tak beradab. Mengingkari ibu kandung. Durhaka. Kamu orang durhaka dan tak bermoral. Berani jadi direktur Shen? Kau mencemarkan nama baik ibuku. Aku membandingkan rambutmu dengan ibu angkatku. Jangan bohongi diri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Dia adalah... Mau kemana? Kasihan hati orang tua. Ibu angkatku menunggu 20 tahun untuk ini. Tapi dapat anak yang tak mau mengenaliku sebagai ibunya. Kau tega melakukan ini padanya. Ini laporan tes asli. Ada stempel resmi di sini. Apa kami salah? Dia bukan direktur Shen? Direktur Shen asli adalah dia. Ternyata direktur Shen. Direktur Shen. Kami salah orang. Sungguh buta. Gara-gara dia. Benar, Direktur Shen. Salah dia. Salah si penipu ini. Dia telah menutup mata kami hingga tak bisa melihat. Maafkan kami, Direktur Shen. Aku yang akan usir dia dari aula resepsi sekarang juga. Biar aku. Wanita, kalian sedang apa? Lepaskan aku. Aku yang asli. Direktur muda grup Shen. Bukan dia. Siapa lagi yang layak menyandang gelar itu? Apakah bros di dadanya itu berbentuk bulu? Lambang keluarga Su. Dia adalah Su Jinian, pewaris grup Su. Ku ketahui, keluarga Su hanya punya satu keturunan, satu pewaris. Su Jinian, putra sulung keluarga Su. Semua kekuasaan keluarga Su kini di tangannya. Kesayanganku, aku dapat rezeki besar. Ternyata Su Jinian. Aku bisa lihat Su Jinian langsung. Kenapa Su Jinian mau datang ke sini? Jangan-jangan Direktur Shen yang mengundangnya. Dia. Sial. Aku tidak waspada. Aku ternyata diberi obat itu. Jangan. Kau mau apa? Lepaskan. Maaf, aku dicampuri obat. Aku tidak tahan. Tapi tenang. Aku jamin keselamatanmu. Aku pewaris grup Shen. Pergi dari sini sekarang. Tolong selamatkan aku. Tampan sekali. Selamatkan dia. Aku juga tidak dirugikan. Aku tetap menunggu. Cinta. Until the time we met. Satu. The same as a burning fire.
Dialah Nyonya Shen muda. Dialah Nyonya Shen muda. Tenang saja. Aku, Su Jinyan, yang menjagamu. Akan kubiarkan siapa sentuh kamu. Cie, apa yang terjadi? Dialah pewaris resmi Shen Group. Satu-satunya Nyonya Shen muda. Dan istriku, Su Jinyan. Kalian masih ada keberatan? Santai, ini hakmu. Biar orang lain berniat buruk, tidak akan kubiarkan. Saat itu, aku. Mohon maaf. Ku kenali kamu. Antingmu ini ku ingat. Aku takkan tinggalkan kamu. Ku tanggung jawab. Ini anting-anting wanita itu. Salah orang. Inilah kesempatanku. Nasib berubah. Young Master Shen ini pasti akan menjadi milikku, Huang Mengji. Nona Shen. Benar dia Young Master Shen. Kita semua tertipu oleh wanita itu, Shen Xiaoxi. Hanya dia yang cocok untuk CEO Su. Diistimewakan. CEO Su sudah datang membela Bosen. Kita lihat saja. Shen Xiaoxi. Apa ulah lagi yang akan dia buat? Bukan keturunan Nyonya, tapi sok jadi Nyonya. Bosen sekarang punya dukungan CEO Su, bisa seenaknya di Huaguo. Perempuan perusuh hubungan ini masih berani bicara apa lagi? Masih berani protes. Menghabisi pemulung. Semudah membunuh semut. Dasar pemulung rendahan ingin menggantikan posisiku jadi bosen dari grup Shen. Tidak lihat dirimu seperti apa. Dia yang mau celakakanmu. Harus bela aku demi Tuhan. Dijadikan tumpuan oleh wanita pemulung. Aku malu. Akulah putri utama Shen Group. Kalian berani menghina aku seenaknya. Beraninya kau macam harimau. Tahukah kau, dia bukan hanya putri grup Shen. Penyelamatku, Su Jinyan. Istriku, Su Jinyan sendiri. Dan calon pemimpin keluarga Su. Butakah matamu? Dia itu penipu, bukan asli sama sekali. Akulah putri Shen yang asli. Kau langsung tak nampak langsung seperti pewaris grup Shen kita. Masih berani mengarang cerita. Anting ini buktinya. Aku berikan anting ini padanya. Tapi diputar balikan. Diem. Siapa kau berani omong kosong? Ini benar-benar milikku sendiri. Bukan urusanmu. Lihatlah dirimu. Seluruh dirimu, mana ada yang layak dengan ini? Benar. Kau hanya iri hati dan nak rampas tempat bos muda Shen kita. Meski bos Shen muda setuju, kami tetap tak akan menerima. Anakku, aku ibu kandungmu. Kamu memang anakku. Tes DNA mana mungkin salah. Lihat, kemarilah ke ibu. Orang sembarangan mau cari koneksi denganku. Kalian pantas. Nak, aku tidak bohong. Sungguh. Jangan kau silau akan kekayaan. Nak. Tua bangka. Kau ingat kau siapa? Berani klaim keluarga? Percaya tidak? Ku buat kau di seluruh Kyoto. Tak punya tempat berdiri. Karma akan datang. Kau masih punya hati. Berani sakiti ibu kandung sendiri. Apalagi yang tak kau lakukan? Kau pikir masih ada yang percaya? Aku dah tentu tuan muda Shen. Lalu kau? Memang penipu. Kalian berdua penipu. Bersekongkol menipu. Hanya ingin fitnah hidup sempurnaku. Sekarang kebenaran terungkap. Kenapa dua penipu ini masih berada di Dewan Jamuan? Bikin jengkel seperti lalat. Ayo. Cepat keluar dari Dewan Jamuan kami. Jangan rosakkan perasaan tuan muda Shen kami. Usir mereka begitu sahaja. Mereka akan terlepas terlalu mudah. Berani ganggu upacara CEO Shen muda. Biar kami ajarkan mereka pelajaran. Jadikan mereka tontonan dengan telanjang di jalanan. Komandanku. Aku CEO Shen muda grup Shen. Kau harus patuh padaku. Shen muda. Benar. Telanjangkan mereka. Katakan. Sadarilah, kadang menginjak batu. 20 dibagi 2. Xiao si putriku. Siapa yang berani memalukannya? Apa kata direktur? Pemulung ini anak kandungnya. Aku tidak salah dengar. Lalu dia bagaimana?
Jadi pemulung ini benar-benar CEO Shen muda. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau macam tuh, dia sebenarnya penipu itu. Penipu. Berani meniru CEO Shen muda. Nekat sekali. Shen Xiaoxi adalah CEO Shen yang sebenarnya. Ini bagaimana bisa? CEO Lu. Akhirnya akal busukmu terbongkar. Tahu begini buat apa awalnya? Semua salahmu. Kalau bukan, aku tidak akan ketahuan. Salah ya tanggung akibatnya. Berani pura-pura anak Shen Yue. Sama saja cari mati. Benar. Bohongmu telah sakiti banyak orang. Demi gengsi dan keuntungan sampai segitunya. Keterlaluan. Kalau dia Shen muda, yang menyelamatkanku itu dia. Tak peduli kau Direktur Shen atau bukan, ini pertanyaanku. Selamatkan aku malam itu. Kau, ya atau tidak? Status istri Direktur Grup Su. Harus tetap aman. Aku bukan Direktur Shen muda. Tapi yang menyelamatkanmu aku, anting ini buktinya. Pohon, ini anting pemberianku. Aku menyelamatkanmu di Hotel Baihao. Betul, di Hotel Baihao. Disitulah aku selamatkan kau. Nomor kamar. Tak begitu ingat. Ia ialah 2040. Jadi, kau penyelamatku. Anting ini tak pantas untukmu. Telingaku. Darah segini tak berarti. Inilah harga yang kau patut bayar. Maafkan aku. Aku salah soal penyelamatku. Ku kembalikan ini. Tapi anting ini dah kotor, aku akan belikan yang baru dan aku butuh tunangan sekarang. Permisi, Nona Shen. Mau jadi tunanganku? Ini apa ya? Aku menyelamatkanmu dengan ikhlas. Tak perlu kau ganti. Saya mengerti. Cincinnya kekecilan. Akan kusiapkan berlian 20 karat. Nona Shen tak suka berlian. Villa mewah akan kusiapkan. Plus 10 mobil mewah. Segera transfer semua aset Grup Su ke Nona Shen. Ganteng kaya, tegas, dan bisa diandalkan. Aku setuju nikah kilat. Nona Shen masih sarkas seperti biasa. Grup Su keluarga terkemuka. Serahkan Xiaoxi padamu. Aku percaya. Tante Shen, aku jamin Nona Shen tidak akan menyesal atas keputusan malam ini. Shen Xiaoxi. Kenapa kau memilihnya? Direktur Shen cantik dan baik. Cocok dengan Direktur Su. Beda dengan penipu. Iya. Setia. Nona Shen lah Dewi sejati. Anak pemulung macam dia, apa artinya berani menipu Direktur Shen? Lihat dulu Nona Shen, lalu lihat dirimu sendiri. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Masih berani tinggal di sini. Pakai anting yang bukan hakmu. Air. Langsung jadi burung phoenix. Cuma mimpi. Apa hak kalian nak menilai aku? Kami salah. Orang sepertimu pantas dikucilkan. Kami lewati saja. Tidak tahu terima kasih. Mengira bisa dapat semua dengan tipu daya. Sungguh konyol. Meski palsu, tetap tak pantas. Mimpi pakai sepatu kristal. Lihat dirimu dulu sebelum bermimpi. Kartu kreditmu palsu kan? Kamu tidak punya uang. Dasar miskin. Baju-baju yang kau berikan pada kami ini, semuanya palsu. Aku tidak perlu diam. Semua diam. Sekarang, stop bicara. Aku bosen muda. Kalian tertipu. Masih mengelak. Nona Shen baru saja menjelaskan semuanya. Tak mau mengaku. Penipu kurang ajar. Berani lagi banding diri dengan bosen? Mau jadi bosen? Coba lihat cermin. Lihat wajahmu dulu. Pantas. Sayang, tenang. Ibu di sini. Ibu akan lindungi kamu. Loh, tenangkan dirimu. Ini ibumu. Panggung kalian sebagai badut sudah tamat. Mulai hari ini, kalian dipecat dari Grup Shen. Keluarkan mereka bertiga. Sangat marah, sangat marah. Shen Xiaoxi,
Aku ingin menjagamu selamanya, tapi tak kusangka. Siap. Tak kusangka kau malah menjadi musuhku. Aku akan jadikanmu senjata. Balas dendam padasu. Shen Xiaoxi, jangan mati, tapi kalau mau mati, cepat saja. Sentuh Xiaoxi lagi. Aku takkan biarkan. Kalian akan mati mengenaskan. Aku takkan biarkan. Maafkan kami, Xiaoxi. Pak Su, jangan salahkan anakku. Ini semua karena aku. Ini bukan salah ibu, ini akibat perbuatannya. Ini bukan salahmu, dia sendiri yang memilih jalan yang salah. Dulu demi mengais sampah. Untuk tambah penghasilan, tapi dia menghilang. Kini dia jadi begini. Mencuri identitas orang. Gila hormat. Pasti karena aku tidak ada di sisinya selama dia tumbuh besar. Dia menderita. Ini salahku sebagai ibu. Karena gagal merawatnya sampai-sampai dia tersesat. Fialfi. Xiaoxi, aku tahu. Dia banyak berbuat salah. Aku tak memaksa kau maafkan. Tak cuma 70.000. Tak perlu kau tuntut. Aku akan didik dia sampai bertobat. Tenang, Bu. Aku tidak akan menuntutnya atas apa. Terima kasih, Xiaoxi. Andai dia setengah baik dan bijakmu. Ngapain kau memohon? Aku tak butuh maafnya. Mati saja kau. Masih tak mau bertobat? Xiaoxi sudah memaafkanmu. Apa kau masih tidak puas? Lanjutkan kesalahan? Ingin hidup enak salah apa? Kau bisa kasih apa? Kamu hanyalah seorang pemulung. Jangan ikut campur. Masih kecil. Akulah pewaris grup Shen. Lihatlah. Lihat hidupmu. Jadi seperti apa kau bawa? Gila status, curi identitas. Ingin hidup enak wajar. Tapi cara ini tidak boleh kau gunakan. Rugikan semua. Dasar brengsek. Salah ibu, ibu tidak mampu. Tak bisa berhidup mewah. Kau tetap tak mau berubah, serakah dan kurang ajar. Kau curi identitas anakku. Kau kira dengan begini bisa hidup seperti yang kau mau? Sungguh bodoh sekali. Pergi sana. Kau boleh menasehatiku. Maaf, Pak Sin. Dia belum berpengalaman. Jangan ditanggapi serius. Bukan salahmu. Kau ibu yang baik. Dia yang salah jalan. Bu, terimalah uang ini. Tidak bisa. Terlalu banyak. Ini biaya pengobatan untuk Huang Menji. Terimalah. Baiklah, kalau begitu. Aku terima. Terima kasih, Xiaoxi. Jangan sungkan-sungkan begitu. Oh ya. Aku menikah minggu depan. Ini undangannya. Kuharap kau datang ke pernikahanku. Sudah waktunya kau menikah. Aku pasti datang ke pernikahan anak baptisku. Oh ya, Xiaoxi. Tidak buru-buru, kan? Tenang saja, ada apa sih? Kalau tidak buru-buru, mari makan reuni keluarga. Baiklah, ayo kita makan di sini, Jinian. Baik, kita akan makan di sini. Baik, aku segera masak. Xiaoxi. Menikah berarti dewasa, walau acara penerusannya banyak masalah. Statusmu sebagai penerus akhirnya terungkap. Ibu yakin, grup Shen di tanganmu. Ibu, tenang. Aku akan kelola Shen Group dengan baik. Usaha seumur hidup ibu tidak akan sia-sia. Bu Shen, tenang. Aku akan dukung Xiaoxi sepenuhnya. Jujur saja, hatiku masih merasa ragu. Jangan khawatir, seperti kata Jinian, kami selalu mendukungmu. Dulu ibu juga dipaksa jadi direktur, tapi sekarang baik-baik saja. Dipaksa jadi direktur artinya apa? Dulu kakekmu paksa ibu jadi wanita tangguh seperti sekarang. Tajib, aku bahkan tak pernah dengar kalau aku punya kakek. Kakekmu waktu muda, dia tokoh besar di dunia bisnis. Namanya dikenal semua orang. Pokoknya, kuharap kakekmu ikut senang grup Shen kini di tanganmu. Terima kasih, Ibu. Warisi Shen Group? Tidak. Ayah, 20 tahun lebih. Kau akhirnya temui aku. Jangan manipulatif. Shen Group tak untuk dia. Karena dia sama sekali bukan cucuku. Ayah, jangan asal bicara. Siasi cucu kandungmu. Aku tak punya anakmu. Dan tak ada cucu itu. Teddy. Jangan panggil aku kakek. Aku dan ibumu putus hubungan 20 tahun lalu.
Bukan soal pernikahanmu. Soal ini aku memang tak pernah setuju sejak awal. Dulu aku sakit kritis di rumah sakit. Saat itu cangkok sumsum tulang darurat. Shen Yue, di mana kamu saat itu? Abu. Anak kandungku tak ada, malah orang asing yang menyelamatkanku. Ironia. Tanpa penyelamat ini, aku takkan masih hidup. Saat terbaring sakit, kutukarkan harus menyerahkan grup Shen kepadaku penyelamatmu. Bertahun-tahun, aku terus mencari orang ini. Jadi, grup Shen tak untuk kalian berdua. Kapan kamu jatuh sakit begitu parah? Kapan aku sakit? Apa itu urusanmu? Aku benar-benar tidak tahu kapan kamu jatuh sakit. Ini kesalahanku. Aku durhaka. Tapi Xiaoxi tidak bersalah. Dengarkan Shen Yue. Saya takkan serahkan grup Shen ke tanganmu. Anak yang baru ditemui ini. Takkan kubiarkan. Ayah sibuk kerja. Ibu sudah tiada. Sejak dewasa, aku selalu merasa bahwa mengelola grup adalah balas budi terbaikku kepadamu. Jika memang ini alasan ayah memutus hubungan, Zhuang Er hanya bisa meminta maaf. Semua ini salah saya yang bersalah. Tapi ini bukan urusan Xiaoxi. Xiaoxi telah lalui ujian berat. Aku yakin dia akan berhasil. Ayah, Aku mengabdi di grup ini separuh hidup. Aku ingin putriku yang mewarisi grup ini. Harap jangan salahkan Xiaoxi atas semua ini. Jangan berpura-pura di sini. Mubu, selama bertahun-tahun aku bekerja keras tanpa keluhan. Agar grup ini bisa kuserahkan pada putriku. Tapi selama ini, ibu acuh tak acuh pada grup. Menghindariku, sekarang ibu datang khusus menemuiku. Untuk menghentikanku menyerahkan grup ke putriku. kakek tenang saja. Aku bisa merawat kakek. Kita satu keluarga. Aku harap kakek bisa menerimaku. Asal keluarga kita rukun, aku rela melepaskan grup Shen. Benar kau rela tinggalkan grup Shen? Godaan dan kekuasaan sebesar ini, kau bisa menyerah seenaknya. Tapi aku tidak. Ibu angkat ajarku hemat sejak kecil. Dan tak mudah tergoda. Meski hanya seorang pemulung, bagiku dia sangat berarti. Dialah ibu terhebat. Kakek Shen, saya tahu karakter Xiaoxi takkan tergoda kekuasaan Shen. Putra siapa kau ini? Kakek Shen, ayah saya Sukiang. Saya Sujinyan dari grup Su. Jadi kau anak Sukiang. Sudah besar sekarang. Perlu ini. Grup Shen sukses berkat kontribusi Tante Shen Yue. Fakta yang tak terbantahkan. Anak Su, kau menyalahkanku. Bilang aku kejam. Kakek Shen, grup Su dan Shen selalu kerjasama. Kontribusi mereka, aku sendiri menyaksikannya. Tanpa bibi Shen Yue, takkan ada grup Shen sekarang. Benar, kakek. Jasa ibu tidak boleh disepelekan begitu saja. Jinian, yang kau katakan kurang. Aku mengakui jasa Shen Yue bagi perusahaan ini. Mainlah ke rumahku. Kau boleh menemaniku, minum teh atau sekadar ngobrol. Tapi, jujur dan ahli bela diri. Kenapa, kakek Shen? Bagi, nilai utama adalah integritas. Aku sudah berjanji pada penyelamatku untuk serahkan grup Shen. Aku tak bisa ingkar janji. Hidupku hanya untuk membalas budi. Baik, Pak. Shen Group ku buang. Aku pun bisa kau tolak. Tapi Xiaoxi, Dia sudah menderita selama 20 tahun. Terimalah dia. Kakek, aku tidak kembali demi grup Shen. Aku kembali demi kakek dan ibu. Agar bisa merawat dan berbakti di sisimu. Kakek, izinkan aku gantikan ibu. Merawat kakek, tebus kesalahan ibu. kakek, dengar aku. Xiaoxi ku besarkan, dia tak ingin. Ini bukan demi perusahaan. Pak. Fateh, pernah transplantasi sumsum. Dia mirip wanita yang dulu menandatangani formulir donor sumsum. Tapi banyak penipu sekarang. 20 tahun lalu, saya transplantasi sumsum tulang. Waktu itu, saya sudah hampir meninggal. Nyawa saya hampir tidak tertolong. Tapi ada keajaiban, kebetulan. Aku menemukan seorang wanita yang cocok denganku. Dia mau donor sumsumnya. Anda ingat. Bagus sekali, ternyata orangnya aku sendiri. Silin, benar kamu penyelamatku. Akhirnya ketemu. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Bukan. Maaf, saya tidak jelaskan. Saya yang tanda tangan jadi donor. Tapi donor, bukan saya. Lalu siapa penyelamat saya? Kak Dan, aku tes donor saat lihat kau di RS.
Sayang, sumsumku tidak cocok dengan milik Anda. Tak kusangka, sumsum anakku justru cocok denganmu. Akulah anaknya. Jika aku penyelamat keluarga Shen, Patah. Shen Group pada akhirnya akan menjadi milikku. Apakah kamu punya bukti yang tersisa dari dulu? Jangan salah paham. Ya, aku hanya ingin memastikan. Tidak apa-apa, aku bisa memahami. Lagi pula ini memang hal besar. Aku, perjanjian donor. Masih kusimpan. Aku ambilkan sekarang. Jangan kejar aku lagi. Aku tidak berani lagi. Kenapa kamu? Nak, cepat bangun. Ibu selalu temani Shen Xiaoxi, tapi aku juga anakmu. Akhirnya datang kesempatan ini yang mungkin bisa memperbaiki hidupku. Ibu, izinkan aku. Kamu bicara apa? Ibu mau aku lakukan apa? Ibu bilang pada kakek Shen anakku yang selamatkan dia, tapi ibu tak sebut siapa putrinya. Tapi yang selamatkan dia Xiaoxi. Ibu, masa anak kandung sendiri kalau dibandingkan anak angkat? Lagi pula dia sudah punya ibu. Dia belum tentu mau mengakui ibu, jadi kenapa tak bilang aku yang selamatkan dia? Anakku, dulu saat transplantasi sumsum, sebulan setelah kau hilang, sumsum Xiaoxi yang selamatkan dia. Kita tak boleh bohong. Bu, ibu tak tahu deritaku. Tolong, ingat tahun-tahun, karena ibu tak pernah temani aku. Katakan saja itu aku, ya, ibu. Bangun dulu. Aku anggap ibu setuju. Terima kasih, ibu. Fateh, lihat penerima manfaat ini. Ini kakek. Iya, hehe, beneran. Putrimu yang menyelamatkanku. Sonon, kamu punya 2 putri. Yang mana yang menyelamatkanku? Apa? Jadi aku yang selamatkan kakek? Kuketahui. Dia anak angkatmu. Yakin anak angkatmu yang menyelamatkanku. Ini kesempatan terakhirku. Tak boleh gagal. Lambat. Aku anak kandungmu. Aku yang selamatkan kakek Shen. Ya. Terima kasih, Nak. Janji dulu. Masih berlaku. Kau sekarang cucuku. Grup Shen akan kuserahkan nanti. Kui, lanjutkan kamu. Terima kasih, Kek. Tuhan adil. Grup Shen akhirnya jadi milikku. Sebenarnya, aku yang... Selamatkan kakek. Sumsumku yang sembuhkan kakek. Grup Shen harus jadi milikku. Salah. Xiaoxi selamatkan Kek. Dulu aku menemukannya, tak tahu sumsum tulangnya akan cocok. Benar-benar. Cucuku selamatkanku. Nggak nyangka. Nah, takdirkan grup Shen jadi milikmu. Kek, senang bisa selamatkanmu. Jangan salahkan ibu. Aku akan hormati dan jaga ibu dengan baik. Anak baik. Kita akhirnya bersatu. Dasar tua bangka bikin aku pura-pura gila lagi. Kalau begitu, aku bukan anak ibu. Aku tak punya ibu. Maaf, kondisi mental anakku sedang tidak stabil saat ini. Maaf, tak bisa menghibur kalian. Tak apa, kau pasti lelah. Istirahatlah. Kita lain kali rayakan untuk kalian. Melelahkan. Pulang dan istirahatlah. Kami pergi dulu, ibu. Rehat awal, jangan terlalu penatkan diri. Tadi kenapa tidak membantu? Kau memang sengaja tak ingin melihatku bahagia. Jika hanya Xiaoxi yang ada di hatimu. Kita harus punya hati nurani. Kita jujur seumur hidup. Jangan berbohong untuk ini. Jangan akting, kau palsu. Kalau bukan karena aktingmu, atau mata ibumu memang tertutup. Lebih mudah, pemimpin mesin. Kok bisa kamu ada di sini? Aku cari kamu. Mau ajak kamu kerjasama. Kita bisa kerjasama apa? Bukankah tugasmu melindungi pewaris grup Shen? Aku dan Shen Xiaoxi sekarang bermusuhan. Kalau ku bilang, aku dan Su Jingyan juga bermusuhan. Tidak percaya. Tahun ini aku berjaya menemui ibu kandung dan datukku sendiri. Kukira selama ini yatim piatu. Iya, aku selalu tahu kalau Bibi Shen kehilangan putrinya sejak kecil.
Tapi ternyata kamu bodoh. Aku tak sangka selama ini mereka terus mencari aku. Aku sangat bahagia. Kamu pantas bahagia. Semoga kamu makin bahagia selalu. Terima kasih, bosu. Viavi. Aku curiga. Curiga apa? Aku yakin Huang Mengji berpura-pura gila tadi. Dia baru bikin masalah di pesta, langsung gila. Ini terlalu kebetulan. Jadi dia pura-pura gila untuk kabur dari konsekuensi. Betul. Tapi ini baru dugaan. Tapi kalau dipikir dulu, kalau bukan karena ibu angkat mengambilku pulang, aku mungkin tak akan sempat jumpa ibu kandungku. Memang benar jasa Tante Zhao tak bisa terbalaskan dengan cara apapun. Benar. Saat anaknya hilang, dia mengangkatku. Entah untuk menghibur diri atau tidak. Dia membesarkanku, jasanya tidak akan pernah terhapus. Jadi, demi menghormati Tante Zhao, maafkan Huang Mengji, oke? Entah dia benar-benar gila atau pura-pura. Mari kita anggap semua ini sudah berlalu, oke? Baiklah. Tapi imbalannya, kau harus ceritakan kisah masa kecilmu padaku. Biar ku lebih mengenalmu. Mu, hari ini ada daging ya? Wah, harum. Doyan makan ya, lihat kamu. Air liur sampai menetes, cepat makan. Bu, banyak daging, makanlah. Ibu sudah makan. Barusan saat kau tak ada, makanlah. Jangan salah, yang itu. Sayang kamu. Ini dia. Makan selagi hangat. Bu, tentang. Ata apa? Mau bayar uang sekolah. Bu, biar aku kerja saja, tidak usah sekolah. Jangan asal bicara, kamu masih kecil, harus sekolah. Anak tetangga Jang yang seusiaku sudah kerja. Aku juga mau bantu keuangan rumah. Beda dengan mereka, pintar sejak kecil. Harus sekolah. Aku tidak tegang lihat ibu capek. Tidak apa, Bu, tak capek. Kamu kuliah saja, itu sudah cukup untuk ibu. Sayangnya, ibu tidak mampu. Ini untuk uang sekolah. Ayo, anak, apa hal? Aduh, kenapa tidak lihat jalan? Tidak tahu jaga diri sendiri. Tadi saat turun tangga, aku tidak melihat ada air di sana. Bu, jangan marah. Sakit. Terima kasih banyak, Bu Angkat. Tersesat umur 7 tahun. Tanpa beliau, mungkin tidak sampai sekarang. Beliau memberikanku semua yang dia punya. Tante Zhao tulus padamu. Kita harus berbakti padanya. Huang Mengji salah. Tapi ia tak punya ibu sejak kecil. Tak ada yang membimbingnya atau membetulkan kesalahannya. Jadinya dia terpesong seperti sekarang. Mungkin. Pokoknya, aku yang merebut kasih sayang ibunya. Hati-hati. Kau orang paling baik sedunia. Baiklah, dengan berat hati aku terima pujianmu. Tidak merendah sama sekali. Ngapain merendah? Wajar saja aku senang dipuji oleh suamiku sendiri, bukan orang lain di luar sana. Baiklah. Istriku benar-benar tidak pernah salah. Kau harus menjagaku dengan baik. Kalau tidak, pasukan Shen akan membunuhmu. Mana berani. Aku tahu reputasi pasukan Shen. Terutama sang pemimpin. Punya kemampuan luar biasa. Aku setia sepenuhnya. Betul. Kebahagiaan terbesarku adalah menikahimu. Aku dapat istri terbaik. Keluarga Su nanti ada di tanganmu. Kau yang Tak, nanti akan menopang keluarga kita. memang kena andalkan kita berdua. Mana mungkin aku sanggup jalankan grup Su sendirian. Aku cuma
Maksudku rumah tangga kita, bukan grup Su. Baiklah, aku setuju. Layani aku baik-baik, nanti uang jajanmu naik 1.000. Istriku benar-benar tidak pernah salah. Kini kau direktur grup Su, aku pun menemukan ibu, juga menjadi penerus grup Shen. Tahukah kamu orang menyebut ini apa? Ini namanya jodoh surgawi. Wah, salah. Coba tebak lagi. Ini namanya. Aduh, tak bisa nebak. Beritahu dong istriku tercinta. Ini kolaborasi raksasa. Grup Su dan Shen bersatu pasti akan lebih sukses. Jabatan direktur grup Su belum tentu selamanya. Masa sih? Jangan-jangan ada anak haram yang merebut harta? Bisa jadi. Ada yang kau sembunyi. Masih belum pasti, aku juga baru tahu dan sedang menyelidiki. Tenang, aku takkan tinggalkanmu, mau jadi apapun nanti. Takkan ku tinggalkan. Aku jaga kamu, punya banyak uang. Kamu yang gak berguna, bukan aku. Nah, aku sudah siap. Buka pintu, kita bicara baik-baik. Mau ngomong apa lagi? Ini salahmu. Kau menghilangkan kesempatanku jadi pewarisan. Dulu, Xiao Xi ikut aku mengais sampah. Dia menderita bersamaku bertahun-tahun. Sekarang dia baru bisa kembali ke keluarga. Aku tak mau dia menderita lagi. Dasar goblok. Mau tunjukkan aku begini ke ibumu? Dia bukan ibuku. Mau panggil dia apa, terserah. Begini sikapmu ke partner, kurang ajar. Sembunyi di sini, jangan keluar, jangan bersuara. Aku akan temui si tua itu. Aku tunggu. Barang itu. Aku yakin anakku yang baik pasti bisa mengerti. Mengerti. Kalau kau jadi aku, kurang ajar juga kau. Tak tergiur. Berani sekali kau bicara begitu. Jangan sok suci. Pemulung kotor sepertimu mustahil tak tergiur harta sebanyak itu. Tahu, kau masih anakku. Tak kusangka anakku tega begini. Aku memang bukan anakmu. Aku tak mau punya ibu pemulung kotor dan bau. Kalau hanya Shen Xiaoxi yang kau pedulikan, ngapain kau mengakuiku? Tahu, aku gagal mendidikmu. Tapi aku kan hilang sejak kecil. Kapan kau pernah mengajarku? Nak, maafkan ibu. Ibu tak seharusnya bicara tadi. Maafmu sia-sia. Shen Xiaoxi akan kasih hartanya padaku. Apakah Kexin mau terima aku jadi cucu? Atau kau mau bohongi orang sampai percaya aku pewarisan? Nah, Xiao Xi anak baik. Asal kau minta maaf, dia pasti maafkan kau. Siapa tahu, dia boleh dapatkan kau kerja di grup Su. Tidak. Kenapa Shen Xiaoxi bisa jadi nyonya direktur yang dipuja-puja? Aku pergi saja. Jadi jongosnya di perusahaannya. Dulunya kan dia pemulung, kenapa sekarang hidupnya lebih baik dariku? Tahu. Iri hatimu mengerikan sekali. Apa dari lahir aku sudah begini? Dulu kau anak yang sangat penurut. Ini salahku. Salahku. Dulu seharusnya aku tidak suruh kau beli kecap. Kau tak akan hilang. Takkan menjadi seperti ini. Hanya omong kosong. Kalau kau benar-benar merasa bersalah, tadi kenapa tak bantu? Ini dua hal yang berbeda. Keterlaluan. Malas mendengar omong kosongmu. Membuang waktuku. Pertue. Nak, hidup harus berprinsip. Baiklah. Istirahatlah dulu. Kau sekarang hanya bisa marah-marah di sini. Kau tak berdaya melawan Shen Xiaoxi. Tidakkah kau merasa sangat pengecut? Masih bisa apa lagi? Andai si nenek tua mau membantuku, Aku pasti penerus grup Shen sekarang. harta kakek Xian akan jadi milikku. Tapi wanita yang mengaku sebagai ibumu yang sebenarnya itu malah membantu anak angkat. Kau anak kandungnya, tapi diabaikan. Sudah, cukup. Apa hal kau cari aku? Aku cuma nak tanya kau. Kau mau gulingkan Shen Xiaoxi
Macam mana aku tak tertarik? Aku punya impian dia mati. Kau rela melihat Shen Xiaoxi selalu menang, menjadi CEO sombong yang tinggi hati. Tapi kau rela jadi anjing dia, rendah sampai ke debu. Lihatlah, Tentu saja tidak. Tak terlambat. aku punya bara. Kau kepala pengawal Shen. Kenapa membantuku? Kenapa aku harus percaya? Sudah kujelaskan. Antara aku dengan grup Su, bermusuhan abadi. Dendam apa yang bisa kalian miliki? Sampai kau khianati Shen untukku. Ku beritahu, ahli waris baru pulang. Sebenarnya, ini rahasia aku adik dari Su Jinyan. Tapi sekarang dia menjadi direktur utama grup Su. Aku budak. Tak rela. Wah, jangan menakutiku. Cepat sembuh, Bu. Anak bodoh. Ibu sudah tak sanggup lagi merawatmu. Sendirian. Jangan lupa makan, tidur tepat waktu. Jagalah tubuhmu, kesehatanmu. Ibu, aku pasti akan temukan cara. Selamatkan ibu. Aceng, ibu sudah. Aku tahu. Jangan buang. Uang lagi. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu sendiri yang membesarkanku. Dulu kita berdua susah sangat. Aku masih ingat. Janjiku memberi ibu. Hidup layak belum tercapai. Aku belum menepati janjiku, jadi ibu tak boleh pergi. Ibu percaya kau akan sukses. Tak apa-apa. Ibu di surga. Terus memandangmu. Ibu, aku akan segera. Tak lama lagi. Percayalah, aku tak nak kau cuma pandang dari surga. Tetap di sini. Izinkan rawatmu. Ini salahku waktu muda dulu. Salah menilai orang. Takkan sejak kecil. Hidup tanpa pendamping ayah. Tak apa, Bu. Tak salahkanmu. Tiap kali kulihatmu. Atau anak lain di antar ayahnya. Tatapan irimu itu. Ku pura-pura tak lihat. Ini salahku. Maafkan kamu. Tak apa, Bu. Tak kusalahkan. Kau sudah berusaha maksimal. Tapi, kuharap kau mau memberitahuku. Di mana ayahku sebenarnya? Siapa dia? Lelaki itu. Aceng. Ini kau sudah dewasa. Dewasa. Saatnya kau tahu semua ini. Sebenarnya. Sejujurnya. Aku pun tak tahu di mana dia. Ibu, katakanlah. Aku akan berusaha keras mencarinya jika dia masih hidup. Ku bawa dia menghadapmu untuk meminta maaf. Dulu, saat aku masih muda, aku bertemu ayahmu. Dia tampan dan sangat cerdas. Yang mengenalnya, bilang dia elegan dan terpelajar. Aku pun begitu, menghadapi orang baik dengan perasaan remaja. Lepas tuh. Kemudian, aku mencari alasan mendekatinya. Perlahan, dia meresponsku. Akhirnya, atas dorongan semua, kami resmi berpacaran 2 tahun kemudian. Kami menikah. Tapi kalau memang dia begitu baik, kenapa tak pernah sekalipun datang menjenguk? Dia hilang begitu saja, dan kau juga tak pernah menyebutnya. Ah, Cheng, awal menikah dengan ayahmu dulu. Kami benar-benar hidup dalam kebahagiaan. Saat tahu aku hamil, dia kerja keras, bilang, ingin beri hidup lebih baik buat kita. Tapi lambat laun, dia makin sibuk. Bahkan tak sempat makan denganku. Di masa itu, ku dengar dia telepon wanita lain. Tak berani tanya, hanya menipu diri. Setelah tahu aku ada dan kau telah mengandung selama 10 bulan, dia tak pernah sekalipun menjenguk kami berdua. Hidup terbaik apa? Dia tak pantas pulang. Jika aku temukan, aku akan membawanya ke hadapanmu. Berlutut minta maaf. Dia pasti telah lari. Tak ada surat nikah. Dia masih hidup, lari dengan wanita lain. Sudah. Ibu, pasti kutemukan dia. Kubalas dendammu.
Aceng, Mubuh, ibu mau kau hidup dengan caramu sendiri. Benar. Mama. Mubuh, tidak, tidak, tidak. Bajingan itu. Pengkhianat. Manusia tak berguna itu. Pasti akan kubawa dia ke makammu. Untuk bertobat siang malam atas kejahatannya. Dapat kekuatan. Memimpin klan Shen. Tahu hal pertama yang kulakukan? Jika tebakanku benar, kau cari ayahmu, ya? Jangan sebut dia ayahku. Meninggalkan istri hamil, dibesarkan sendiri. Asaka. Kau bilang orang seperti itu pantas ku sebut ayah. Tapi kau benar. Pertama, ku kerahkan semua koneksiku mencari si pengkhianat. Ketemu. Dia memang kabur seperti yang dikatakan ibumu. Tapi sudah meninggal. Apa? Awak tahu siapa dia? Tahu. Dia adalah mantan ketua kumpulan Su. Sukian. Presiden terkenal kumpulan Su. Yang selalu berkuasa mutlak di dunia bisnis. Hanya dalam setahun, grup Su jadi tak tertandingi. Dia legenda. Tak disangka, ternyata ayah kandungmu. Aku juga terkejut. Tapi dia sudah tewas. Amarahku tak tersalurkan. Mau bagaimana? Dia sudah mati. Tak bisa menuntut balas. Masih bisa. Anaknya masih hidup. Hutang ayah dibayar anak. Selama Su Jinian hidup. Aku akan ambil kembali semua hutangnya. Mau bagaimana? Aku bisa bantu. Bukan bantu. Tapi kerjasama. Kerjasama? Maksudmu? Apa maksudnya? Saya tak paham. Kau berdua Zhao Chunju. Pura-pura damai, mainkan peran hingga pingsan, lalu kita pakai dia. Memeras Shen Xiaoxi. Oh, aku paham. Tunangannya satu-satunya yang penting bagi Su Jinian. Kuasai Zhao Chunju sama dengan kuasai Shen Xiaoxi. Saat Xiaoxi sudah diculik, Su Jinian pasti masuk perangkap. Cerdas. Diskusi denganmu singkat saja. Nanti, ketiganya akan kukuasai. Su Jinian milikku. Mereka berdua. Jadi hakmu. Baik, aku ikuti instruksimu. Aku tunggu kerjasamanya. Sama harapannya. Semoga sukses untuk kedua pihak. Jangan pergi. Nah, makanan siap. Cepat datang makan. Mubuh, ibu masak apa? Wangi sekali. Kamu tadi Memanggilku apa? Panggil ibu. Bisakah kamu panggil aku ibu lagi? Dengarkan aku. senang sampai bingung. Aku panggil ibu, tak salah dengar. Ibu yang berhidup, panggil apa selain ibu? Benar, benar. Ibu, saya nak makan timun acar. Boleh tolong buatkan? Ibu sudah masak bubur. Timun acar dan bubur paling enak. Baik, tentu saja aku segera buatkan untukmu. Nah, ibu, aku tunggu makan bersama. Tunggu. Nana tua. Mau jadi ibu? Lihat dirimu, tampang pas-pasan dan kumal. Medul. Selepas minum, lalu tidur. Hari kematianmu dan Shen Xiaoxi. Sayang, ayah, coba rasa. Adakah ini rasa kegemaran awak? Kalau tidak suka, aku buatkan yang lain. Mu, enak kok, aku suka. Syukurlah. Khawatir kamu tidak suka rasanya. Ayo kita makan. Tunggu. Aku ingin bicara sesuatu. Baik. Katakan. Dengar. Iya deh.
Dulu aku tidak tahu diri, terlalu manja dan suka pamer. Merebut tempat Xiaoxi, membuat mereka berpisah lama. Ini salahku, tak mau mengakui ibu. Tidak apa, ibu tak akan memikirkan hal ini. Lagi pula, dia bukan orang yang pelit atau mudah dendam. Nanti kita cari waktu. Kita minta maaf saja padanya. Baik. Dulu aku bodoh, tak bisa menghargai kebaikan, hanya memikirkan uang. Tak kusadari. Ternyata aku punya ibu yang begitu baik. Maafkan aku, Bu. Anakku, seumur hidup, siapa bisa tak pernah salah. Ibu ingin tebus dosa untuk Bu dan Xiaoxi. Mau memaafkan. Tak apa. Yang utama, akui dan perbaiki. Jangan selalu minta maaf atas perkara yang lalu. Sekarang Ibu paling berharap kalian bisa rukun dengan Xiaoxi. Keluarga kita hidup rukun bersama. Ibu, jangan khawatir. Pasti akan. Setelah Xiaoxi menikah, aku akan minta maaf. Ibu benar-benar sangat gembira. Bubur. Ku buatkan bubur. Minum lagi hangat. Makan cepat. Entah kenapa aku manjakan ibu, jijik sampai mau muntah. Kenapa sangat ingin ku minum bubur ini? Perilakunya hari ini amat aneh. Aku harus lebih hati-hati. Ibu, kenapa tidak diminum? Belum memaafkan aku. Bubur ini masih panas. Nanti saja diminum. Tidak boleh. Harus sekarang. Minum sekarang. Nak, apa halnya? Kenapa kau tiba-tiba jerit-jerit pada ibu? Apa ibu mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Maaf ibu, tadi aku kurang sopan. Biar aku suapi ibu. Nah kamu. Kenapa kau memaksaku minum bubur ini? Apa kamu buru-buru pergi? Tidak, ibu cepat minum. Aku suapi. Letakkan saja. Hari ini ibu tidak akan minum. Tadi akting kasih sayangmu sempurna, kenapa sekarang tak mau minum bubur ini? Pura-pura. Ternyata pura-pura. Kau anak kandungku lah. Tegas sakiti ibu dengan kata-kata begini. Anak kandung. Siapa mau jadi anakmu? Cermin diri dulu. Bau miskin. Kau hanya pantas jadi ibu Shen Xiaoxi. Perempuan itu jadi ibu. Berani pula bermimpi jadi ibuku. Mimpi kosong. Aku tahu, kau tak pernah menyukaiku. Kau bisa saja mengabaikanku seperti dulu. Ngabaikan kau? Berakting sandiwara kasih sayang yang sia-sia tadi. Andai bukan karena aku rela minum bubur itu. Siapa rela menghidang sampai panggil ibu? Bubur ini. Dugaanku benar. Bubur ini Memang bermasalah. Apa maumu? Kau tidak terlalu bodoh. Harusnya kau minum bubur itu tadi dengan senang hati. Setidaknya masih ada hayangan indah. Kau taruh apa? Ji bubur ini. Ada apa nih? Omonganmu tidak bermakna. Kau hanya memikirkan Shen Xiaoxi, anak manis itulah yang sebenarnya. Baik hati kan? Tidak, bukan begitu. Sebenarnya, aku letak obat bius dalam bubur itu. Minum, langsung tidur. Aku tidak berniat jahat. Cuma kesal melihatmu. Ingin kamu menderita. Kalau tidak mau minum, kalau begitu aku ganggu saja Shen Xiaoxi. Jangan pergi. Jangan ganggu Xiaoxi. Kalau tak mau aku ganggu Shen Xiaoxi, minum bubur ini sekarang. Baik. Aku minum.
Soal urusanmu ini lumayan berhasil. Si nenek tua ini bikin aku lelah. Pura-puranya bikin merinding. Buburnya ditunda terus. Saat aku bilang akan membuat masalah untuk Xiaoxi, langsung diminum. Sampai panggil ibu. Buang waktu saja. Satu sore aja. Sudah cukup membuatnya pingsan. Nggak nyangka si nenek cukup waspada. Ikat dia dulu, aku mau cari undangan pernikahan besok di kamarnya. Vin, nanti nggak bisa masuk. Ketemu. Mau ditinggal atau dibawa? Biarkan dia di sini, terserah nasibnya. Jangan urus. Xiaoxi, akhirnya kita nikah. Susah banget. Syukur Tuhan meridai. Akhirnya bersatu. Omong-omong, ada hal yang belum ku beritahu. Mau kuakui sebelum nikah. Atau apa? Aku bukan putra tunggal keluarga Su. Ayah bilang sebelum wafat, aku seharusnya punya adik. Tapi dulu dia buat salah, tidak menjemput adik. Dia ingin aku temukan adik juga berharap. Adik warisi grup Su. Dia ingin menebus rasa bersalahnya. Aku akan bantu cari adikmu. Tenang, meski aku bukan direktur grup Su, kau tak akan menderita. Tentu saja aku tenang. Kau bisa bekerja. Apalagi dengan kepalamu yang besar dan pintar itu, mana mungkin aku kelaparan? Kau bilang kepalaku besar. Senang kau ada. Direktur Su, lama tak jumpa. Selamat menikah, semoga bahagia. Jangan sungkan, hari ini hari bahagia kami berdua. Santai saja. Saya mewakili grup Jiang untuk hadiah pernikahan. Yo, grup Jiang memang sangat royal. Hadiahnya ginseng liar 500 tahun, sungguh menghormati Direktur Su. Memang benar, benar-benar mewah. Saya wakili grup Hai untuk ucapan selamat, Direktur Su. Direktur He sedang sibuk di luar negeri, jadi mengutus saya. Katanya akan datang sendiri setelah pulang. Pasti bawa hadiah istimewa. Kamu perwakilan Fu. Karena sudah disebutkan, mari kita puaskan mata penonton. Ini Heart of the Ocean dari lelang tahun lalu. Benar. Terima kasih hadiahnya, nikmati acaranya. Silakan duduk. Huang Mengji, datang untuk apa? Kenapa dia tak boleh datang? Tidak hanya dia, aku juga. Kalian harusnya berada di ballroom. Ngapain datang ke ruang rias? Tentu saja mau menculikmu. Kalau tegah biarkan ibumu celaka, panggil orang. Ibuku bagaimana? Huang Mengji, kau tak punya hati apa? Dia ibumu sendiri. Kau lakukan apa padanya? Aku tak mau akui dia. Orang rendahan. Ngapain? Xiaoxi, ada. Acara mau mulai. Sudah siap? Gimana ini jika ketahuan usaha akan sia-sia? Takut apa? Shen Xiaoxi, ingin ibu angkatmu selamat. Ikuti perintah kami. Jangan main licik. Tahu harus bilang apa? Jinan, tenang. Aku hampir siap. Boleh aku masuk? Katanya mempelai tak boleh bertemu sebelum nikah. Jangan masuk, nanti ketemu di acara. Sampai jumpa nanti. Pernikahan ini tak akan kamu hadiri. Ganti baju dan ikut kami. Atau tak akan jumpa Zhao Chunju lagi. Mau kemana? Bukan urusanmu. Hari ini hari yang indah. Mari sambut pengantin pria tampan. Pak Su, Anda gugup, Pak? Apa? Agak grogi. Semua dengar itu? Miliarder pun grogi saat menikah. Semangat untuk Pak Su. Pak Su, tunjukkan pesonamu. Sebelum pengantin datang, Hilang. ada pesan untuknya. Xiaoxi, aku cintamu. Bagus. Mari sambut.
Bintang kita. Xiaoxi tidak ada. Ibu, apa katamu? Xiaoxi hilang. Tadi ke toilet, balik ruang rias dia sudah tidak ada. Tanya ke semua orang, tak ada yang lihat Xiaoxi. Mempelai wanita. Jangan kabur nikah. Mana mungkin? Jinan, Xiaoxi dan kamu saling dukung sampai kini. Dia mencintaimu. Kamu tahu itu. Dia pasti tidak akan kabur. Bu, aku tahu siapa Xiaoxi. Aku yang paling paham. Tenang saja. Pasti baik-baik saja. Akan kusuruh orang cari tahu siapa yang bawa Xiaoxi. Zhao Chunju mana? Di pernikahan Xiaoxi. Zhao Chunju pasti akan hadir. Apa dia juga celaka? Maafkan saya semua. Istri saya mungkin celaka. Nikah ditunda dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kami mengerti. Pak Su, silakan cari nyonya dulu. Ini di mana? Buat apa bawa aku ke sini? Ibu mana? Ya jelas kamu yang paling tahu. Mana mungkin aku tahu di mana ibumu? Huang Mengji, kau bohong. Kau lakukan apa padanya? Diam. Nesebin. Aku hanya memberinya sedikit bubur saja. Kalau kau sangat khawatir, pantas saja kau hidup miskin dengannya. Tapi kau malah tinggalkan dia demi Su Jinyan. Sekarang pura-pura cinta di sini. Kau masak untuk ibu. Kau kan bilang, aku juga anaknya. Mau pura-pura akrab denganku. Baiklah, aku izinkan saja dengan berat hati. Bubur itu, ibu makan dengan lahap. Bubur itu pasti ada masalah. Kau beri apa di bubur itu? Tidakkah kau merasa bersalah? Kau cukup pintar. Ini semua bisa kau tebak. Santai saja. Bubur itu hanya membuatnya tertidur nyenyak. Kejam sekali kau. Sangat baik padamu. Sayangnya, aku ikat dia dengan erat. Sekalipun dia sadar, hanya bisa pasrah. Menunggu mati. Seumur hidup. Takkan jumpa lagi. Tak takut dia binasa? Semoga si tua bangka itu cepat mati. Pemulung miskin. Ngapain mengakuiku? Berani pukul aku. Benar-benar bodoh. Di saat seperti ini, masih mau pura-pura jadi ratu yang tak terkalahkan. Sudah, lupakan. Bukankah kau sudah menemukan orang tua kandungmu? Putri keluarga Shen. Sekadar mengingatkan. Main sedih dengan penjahat. Tidak boleh. Jangan omong kosong. Aku minta datang. Bukan untuk berpura-pura rukun seperti saudari. Ini namanya meminta. Ini jelas penculikan. Kulaporkan. Huang Mengji. Culik aku dan beri ibu bubur. Kau pasti dapat karma. Oh, aku tak takut karma apapun. Bertemu Shen Xiaoxi. Sudah jadi kutukan terbesarku. Ini tidak adil. Mengapa Tuhan pilih kasih padamu? Sadarlah, kalau bukan karena kesalahanmu, bagaimana mungkin sampai begini? Aku salah. Apa kesalahanku? Coba jelaskan. Apa aku yang ingin dilahirkan tanpa ibu? Aku tidak bersalah. Ini salahmu. Kau rampas segalanya dariku. Semua ini kudapatkan hanya dari usahaku sendiri. Tidak ambil apa-apa dari kamu. Kau memang gak punya ibu sejak lahir. Tapi menurutku, kau punya ayah angkat. Kau tetap disayangi. Kau perempuan. Apa yang kau tahu? Aku tak tahu apa yang pernah kau alami. Tapi takkah sebaiknya kau lepaskan masa lalu dan jalani hidup dengan baik? Shen Xiaoxi. Jangan kau sangka hidupmu yang paling bahagia. Lalu merasa semua hidup di surga seperti dirimu. Dasar. Anak kolong. Bisa-bisanya kau mengatakan itu. Apakah kau merasa penampilanmu sekarang sangat memilukan? Tidak. Dia bukan ayah angkat. Selama ini. Tahukah kau penderitaanku? Tapi itu semua sudah lewat. Ibu mau menjagamu, aku pun memaafkanmu. Tidakkah lebih baik kita hidup rukun bertiga? Kau tak mengerti. Kau hanya suka menghakimiku dari atas podium moral. Sekadar pamer kebaikan palsu yang menjijikan. Walau tak paham, pada saat itulah kusadari kau anak perempuan ibuku.
Aku tulus ingin jadi saudarimu. Ibu selalu menyayangiku. Diam. Dia tak pernah langsung menganggapku sebagai anaknya sendiri. Ayah mana di dunia ini yang berani-beraninya menghina anak sendiri? Disebut sampah. Dalam hatinya, aku hanya budak gratis. Tak perlu diberi makan. Hanya anjing yang diperbudaknya. Bagaimana bisa? Waktu umurku 15, aku malah diperkosanya. Akan lapor polisi. Kalau berani lapor polisi. Kurung di gudang bawah tanah. Pantas jadi ayah angkat. Masih bisa kau sebut ayah angkat? Kau saja yang jadi anaknya. Tapi kau tolak ibumu. Kau tidak ingin bertemu ibumu nanti. Padahal bisa punya ibu, kau hancurkan sendiri. Malah kau tiru kelakuan ayah angkatmu. Memukul dan memaki ibumu sendiri. Kau bilang, bukan ayah angkatku tak pantas. 1000. Terus panggil ayah angkat kau senang. Benar-benar rela dilecehkan oleh kakek tua itu. Tadi, sudah ku bilang, benda tua. Bau anyir dan asam dia bukan ibuku. Kembalikan ibuku. Aku yang akan merawatnya. Guru sepertimu diadopsi oleh sampah. Lebih baik mati. Maaf, aku tak tahu kau mengalami hal buruk sebanyak ini. Aku tak sengaja menyebut ayah angkatmu. Pria itu. Tapi sekalipun, itu bukan alasan berbuat jahat. Shen Xiaoxi, bukankah kau ingin jadi saudariku? Rasakanlah sekarang penderitaanku dulu. Ini tongkat bermuatan garam. Sudah biasa sejak kecil. Huang Mengji, berhenti. Kok bisa sejahat ini? Kau benci aku karena pernah menderita. Kenapa? Kenapa kau merebut Su Jingyan? Dia hampir percaya aku yang selamatkan dia. Tinggal selangkah lagi. Aku akan bebas dari semua ini. Hidup di atas semua orang. Aku yang menyelamatkannya. Kau curi identitas, tak mau akui. Baiklah. Tak penting. Matilah di bawah pentungan ini. Tahan dia lagi. Mati saja. Kau sudah puas kan, Nona Shen? Jika Su Jingyan tahu kau di tanganku, dia pasti sangat bahagia. Ibar tersayang. Hapar. Kenapa panggil aku begitu? Kau. Kasih. Lebih kaget. Ayah kandungku. Ayah kandung Su Jingyan. Kenapa kau bantu Huang Mengji? Ku benci Su Jingyan. Aku masih membenci ibu Su Jingyan. Su Qiang si tua meninggalkan aku dan ibuku. Malah bersama ibu Su Jingyan melahirkan Su Jingyan, orang itu. Aku langsung telepon dia, suruh datang kemari. Mati bersama. Pasangan buron. Kalian pantas mati bersama. Aku rampas segalanya dariku. Su Jingyan rebut kursi Gu Yuchen. Hancurkan keluarga mereka. Kalian berdua paling menjijikan. Wah, bukan begitu. Gu Hicheng, jangan lukai Jingyan. Dengar dulu. Tak perlu penjelasan. Ibu ada di dalam. Buka, ini Jingyan. Sepertinya kosong. Ibu Zhao juga diculik. Ada kemungkinan. Bobo, kita harus mencari Xiaoxi. Mobilisasi semua. Harus temukan Ibu Zhao. Tunggu, Ibu. Dengarkan. Apakah itu suara Ibu Zhao di dalam? Iya. Sengaja dikunci di dalam. Tenang, aku punya kuncinya. Xiaoxi pernah kasih. Ayo segera masuk. Bye, B. Ciao, Chunju.
Ada apa, Bu? Kok bisa terkunci di dalam? Baik-baik saja. Xiaoxi di mana? Kenapa dia tidak bersama kalian? Chunju, kami datang ke sini untuk bertanya apakah Xiaoxi ada padamu. Ada apa dengan Xiaoxi? Cepat katakan, dia menghilang. Pasti ulah Meng Ji dan Gu Yicheng. Pacarmu sekarang di tanganku. Ingin dia selamat. Dalam 30 menit, bawa dokumen pengalihan perusahaan Su. Paham. Di mana kamu sekarang? Tidak akan kuberitahu. Semuanya tergantung padamu. Mereka. Dasar tak berhati nurani. Beraninya mereka ke Xiaoxi. Selidiki hal ini. Pasti masih ada waktu. Mereka membiusku. Ku dengar mereka berkata, Bawa Xiaoxi ke rumah lama Gu Yicheng. Di mana lokasi rumah lamanya? Telusuri asal Gu Yicheng. Segera buat draft ahli grup. Direktur Su dapat. Gu Yicheng tinggal di desa budaya dengan ibunya. Dia hanya punya ibu. Ada beberapa fotonya, aku kirim ke Anda. Ayo berangkat. Ya, cepat. Wanita di foto ini mirip sekali dengan foto yang dipegang ayah sebelum meninggal. Jangan-jangan dia adik ayah? Katakan, kapan kakak baikmu datang? Lihatlah keadaanmu ini. Pasti senang sekali. Kau mau apa? Sudah begini masih kurang. Kenapa tak lepaskan aku? Minumlah air ini. Ku lepaskan kau. Tolak minum. Kenapa tiba-tiba baik sekali memberiku air? Ya. Hidup atau mati? Ini minuman. Tunggu Su Jinyan tiba. Lihat kau dan adiknya bersama. Masih mau menerimamu? Ini minuman. Ufo kok bisa datang? Lihat kau dan adiknya bersama. Tebak. Masih mau? Rasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Gu Yicheng, kumohon jangan lakukan ini. Aku tak pernah bersalah kepadamu. Tidak. Memang kau tak bersalah padaku. Tapi kenapa begini? Aku benci kamu dan Su Jinyan. Apa hubungannya dengan ini? Sejak aku menjadi pemimpin klan Shen, ku kendalikan darah mereka, kuasai pengaruhnya. Hidupku tak lagi kelaparan dan kenyang secara tak menentu. Lalu kutemui kau. Ingin ku jaga selamanya. Sebagai pengawal Shen, tugasmu menjaganya. Nyatanya, kau dan Su Jinyan benar-benar sama. Kau selalu sombong. Akan kurobek bajumu sekarang. Mari kita lihat. Kau masih sombong. Masih tinggi hati seperti dulu. Ekspresi Su Jinyan nanti bakal lucu. Mohon. Tolong, aku mohon. Permohonanmu sia-sia. Minuman tadi, minuman keras. Tanpa tindakan dalam 1 jam, kau akan menderita. Berikan penawarnya. Mohon, berikan padaku. Ku cinta Jinyan. Bersamaku membuatmu malu. Aku saudara kandungnya. Kenapa aku lebih buruk? Ini berbeda. Aku sudah melewati banyak hal bersamanya. Memang dasarnya perusak hubungan. Su Jinyan anak orang lain. Perusak hubungan. Hasil dari perusakan keluarga orang. Kalian berdua bersatu. Memang sangat cocok. Ini tidak benar. Aku tahu wasiat Paman Su. Kasih aku penawarnya, aku beritahu. Kamu tak boleh menawar. Kebenaran apa? Katakanlah. Mungkin aku maafkan kamu. Jinyan pernah bilang, kalian adalah penyesalan terbesarnya. Mereka terus mencarimu, ingin menebus kesalahan.
Jangan bercanda. Gupu, mencari satu orang saja susah. Sampai aku dan ibu terlantar sekian lama. Shen Xiaoxi, apa tipu dayamu? Kau sangka Gu Yicheng dan aku mudah diperbodoh begitu? Aku tidak bohong, percaya. Paman Su terus mencarimu. Aku takkan sakiti kau. Tapi aku tak beri penawar. Kita tunggu di sini. Tunggu Su Jinyan datang. Jinyan, kau harus datang. Aku temukan adikmu. Kau harus datang. Sampai video berikutnya. 14. Pura-pura suci macam tu nak tunjuk pada siapa? Kalau benar, sudahlah. Dia pasti bohong. Dia cuma mau aku lepaskan dia dan Su Jinyan licik sekali. Gu Yicheng, aku tahu kau di sana. Kau panggil aku, sekarang aku datang. Tapi begitu. Rupanya suami baik kamu datang begitu pantas. Memang dia tak mahu kau mati. Tapi hari ini, kalian berdua mati bersama. Jadi pasangan malang. Ku buka pintu. Xiaoxi! Xiaoxi. Salahku tak menjagamu. Seandainya aku tak pergi dari ruang rias, kamu takkan menderita di sini. Xiaoxi, maaf. Yo, Grup Su bekerja sangat efisien. Bagaimana bawa perjanjian pengalihan aku tanda tangan? Aku izinkan kamu bawa dia pergi. Gu Yicheng, kau masih manusia. Dia kakak iparmu. Kau tega buat ini padanya. Kau tahu. Sejak kapan kau tahu? Benar. Aku tahu semuanya. Aku cari kamu bertahun-tahun, tapi tak pernah kutemukan. Tak kusangka, kaulah pertama temukan kami. Tapi kenapa tak kau kembali dan berdamai? Aku pulang. Pulang hanya malukan arwah ibu. Sujud di makam suci yang panggil dia, ayah, tak sanggup aku. Ayah baru beritahu sebelum mati. Aku punya adik laki-laki. Dulu aku. Mas satu belum berkemampuan. Setelah aku mampu, tanteku meninggal. Kamu juga sudah pergi. Tetapi selama ini, dia terus mencari kalian. Takkan mungkin dia cari aku habis-habisan. Kalau benar cari, mustahil tak ada kabar. Aku cakap benar-benar. Ini wasiatnya. Wasiatnya, bila kau ditemui, walau kau setuju atau tidak, Grup Su akan diserahkan padamu sebagai pewaris. Ini gantinya untukmu. Ini penawarnya. Grup Su, saya terima. Tapi takkan ku sebut ayah. Dia kata semua itu tak mengapa baginya. Gu Yicheng, kau buat apa? Kau berani hianati aku? Xiaoxi, nak maafkan ibu. Salahkan ibu karena tak jaga Mengji. Berbuat hal bodoh. Jika kau marah, marahlah pada ibu. Jangan simpan dalam hati. Bangunlah. Jangan berlutut. Bangun. Jangan berlutut untukku. Selama ini, akulah yang menyakitimu. Suruh dia bangun. Apa? Anak bodoh. Kalian berdua anak ibu. Ibu tak mau. Kalian saling menyakiti. Mengji, aku tahu selama ini kau mengalami hal-hal buruk, jadi kau bersikap seperti ini. Demi hormatmu pada ibu, aku maafkan kamu. Maaf, Bu. Xiaoxi, maaf. Terima kasih mau maafkan aku. Nanti lakukan apa saja padaku.